Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama percaya bahwa Tuhan punya janji yang manis bagi kita, bagi orang-orang yang terus berjuang dalam pergumulan, dan bagi orang yang terus berharap pada Tuhan di minggu ini. Janji yang manis kita pujikan bersama-sama NKB 143, NKB 143 bait pertama dan kedua. Janji yang manis NKB 143 bait pertama dan yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupa, aku membimbingmu, aku membimbing. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, aku yang setia Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak melupakan kami. Tuhan akan memimpin dan membimbing kami, dan biarlah kami berjalan dalam kasih Sang Penolong kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 11, 2 Raja-Raja 5 ayat 8 sampai 11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Naaman dalam bacaan kita yang hari ini aneh. Aneh kenapa? Elisa itu kan nabi Tuhan ya. Tuhan memberkati, mengurapi, dan orang yang sudah dipercaya sama Tuhan adalah salah satu bagian dari perpanjangan tangan Tuhan. Diarahkan nih si Naaman ya, "Kamu mandi di sungai, maka kamu pulih." Sudah bilang, "Loh, kok kayak gitu caranya? Kenapa nggak digerak-gerakan atau misalnya bacain jampi-jampi atau sembuhlah?" Bukan cuma Naaman yang kadang-kadang sok tahu. Orang Kristen juga sok tahu ya, dan susah dikasih tahu. Udah sok tahu nggak bisa lagi dikasih tahu ya, paling susah. Dan saya ketika mendampingi jemaat tuh kadang-kadang seperti itu ya. Sudah coba dikasih tahu melalui firman Tuhan, sudah coba dikasih tahu dengan pastoral, tapi masih ngeyel. Dan ketika ngeyel, Tuhan berikan kejutan melalui kejadian-kejadian hidup, dan baru sadar bahwa oh iya ya, benar apa yang dikatakan Pak Pendeta. Masih nekat ya. Jadi kadang-kadang tuh kita kalau belum ditampar Tuhan langsung nggak sadar, kita ngeremehin gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama dalam bacaan kita juga begitu. Naaman tuh sudah diingatkan, akhirnya baru dia, setelah dia buktikan, baru dia sadar, oh iya ya bener ya gitu. Jadi orang tuh gampang banget sok tahu dan nggak bisa dikasih tahu.
Dan ketika kita menjalani kehidupan kita di hari ini, mari sama-sama kita jangan sok tahu dan harus bisa dikasih tahu, ya. Jangan mengeraskan hati dan kepala kita. Kalau kita masih nekat melakukan apa yang kita pikir itu benar dan tidak mempertimbangkan orang lain, tidak mempertimbangkan nasihat-nasihat orang-orang di sekitar, kita akan salah jalan. Tuhan itu kan bicara lewat orang-orang. Jadi kalau Tuhan sudah bicara, mbok didengar. Jangan sampai kita dibanting setir, kita dibanting, disadarkan dengan cara yang jauh lebih keras, jauh lebih mengerikan. Lebih baik dikasih tahu pakai kata-kata mulut aja daripada harus disampaikan dengan musibah, kejadian, pergumulan berat baru sadar. Oh iya. Dan saya percaya, kita sama-sama percaya bahwa dalam bacaan kita hari ini juga, ketika kita nurut sama Tuhan, mujizat ada. Ketika kita mengalahkan ego kita, ketika kita belajar mau mendengar pendapat orang lain, kalau masih nekat tidak pertimbangkan orang lain, maka dengan cara yang besar sudah terjadi dari zaman nabi-nabi sampai rasul-rasul, sudah terbukti orang yang tegar tengkuk seperti Israel dan kita ini akan diubah oleh Tuhan. Sehingga daripada diubah, lebih baik kita jalan searah. Sekali lagi, daripada kita diubah, lebih baik kita jalan searah. Daripada putar balik udah keburu jauh, mending putar balik sekarang. Walaupun enggak jalanku bener nih, Tuhan bilang putar balik. Putar balik secepatnya sebelum kejauhan. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa kami harus putar balik. Kami kadang-kadang sok tahu dan tidak bisa dikasih tahu, tapi biarlah Tuhan hari ini firman-Mu boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami betapa kami harus belajar untuk mampu mendengar, untuk mampu melihat suara Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.